Pada tahun 1891, Controller pemerintahan Belanda di wilayah Jembrana menyalahkan peningkatan kerusuhan di wilayahnya berhubungan dengan kesenian gandrung, leko, joget atau adar yang diselenggarakan di wilayah Kapungawan Punggawa Jembrana, yang pimpin oleh Gusti Made Prancak. Pada era itu ada beberapa kerusuhan saat pertunjukan seni tersebut. Ada pelemparan batu, perusakan properti, melukai orang ngibing, para penari, dan orang tua mereka. Setelah itu terjadi balas dendam yang membuat kerusuhan merembet. Karena kerusuhan itu maka aturan pertunjukan gandrung, leko, joget atau adar, diperketat. Aturannya ditulis dan diberikan kepada ketua perkumpulan atau SKA, harus ada izin dengan syarat peraturan etika kesopanan yang mengatur pelaksanaan pertunjukan. Berikut aturan berbahasa Melaku berisi aturan yang berlaku sebelum tahun 1888, sebagaimana dilaporkan oleh panitia komisi Belanda bernama H. Damste, dimuat dalam Adatre Bandels 37, Bali en Lombok, 1934. Surat Kaidinan, dipegang oleh orang kepala SKA di Kampong Jang. Dia memegang nama tandanja Jang. Dia boleh bermain ken ini, kapan dan di mana dia suka di dalam distrik dengan turut aturan bagaimana Jang tersebut di bawah ini, Fatsal 1. Kalau mainanja ditanggap orang lain distrik misti kepala seka minta permisi pada pembekal. Fatsal 2. Bajaranja orang Jang mengibing tidak boleh kurang 15 kepeng dapatnya 10 kempul. Fatsal 3. Tidak boleh orang mengibing kalau bukan itu orang sendiri Jang ditundik atau temenja. Fatsal 4. Orang Jang ditundik satemen temannya tidak boleh mengibing lebih dari 10 kempul kalau tidak ditundik lagi sekali. Fatsal 5. Orang Jang mengibing misti pakaian dengan pakai sabuk dan tidak boleh tarik kancut terlalu panjang sampai boleh keinjek orang, juga tidak boleh kancutan. Fatsal 6. Kalau ada orang Jang mau mengibing lebih dari 10 kempul sebelumnya ditoendik lagi sekali atau pakaianja kurang rupa dilarang sama kepala seka, tidak mau dengarkan, kepala seka lantas misti berhentikan permainannya, dan orang Jang bikin rusuh diserahkan sama polisi, dia nanti misti bayar ruginja kepala seka 1 malam itu. Fatsal 7. Kalau bikin permainan bukan tempatnya sendiri, misti kepala seka bawak ini surat jadi kapan kepala tanjak misti ada. Fatsal 8. Jikalau kepala seka teledor penjagaannya dari aturan Jang tersebut tadi kena hukuman denda F1 sampai F5. Fatsal 9. Jikalau kepala seka tidak turut aturan bagaimana Jang tersebut di atas tadi nanti ini surat idin dicabut oleh kepala negeri. Jembrana, Ari Controller. Surat izin untuk penertiban joget di atas berisi 9 pasal aturan yang mengatur yang harus diikuti. Jika terjadi pelanggaran maka izin seka grup akan dicabut. 1. Semua pertunjukan harus berizin dan mendapat permisi dari perbekel. 2. Ada batas terbawah harga tiket ngibing, dengan panjang waktu ngibing ditentukan. 3. Tidak boleh semua orang ngibing, hanya yang ditunjuk oleh penari, sehingga tidak ada saling berebutan. 4. Yang sudah ngibing bisa ngibing lagi dengan tiket lain atau tambahan. 5. Penari dan yang ngibing harus sopan dengan mengikuti etika kesopanan berpakaian dan gerak-gerik yang wajar. 6. Kalau ada orang yang ngibing, SKA dan penari, serta pihak lain tidak mengikuti etika dan aturan seusai izin aturan pertunjukan maka dilaporkan ke polisi. Pertunjukan harus dihentikan oleh klien seka atau ketua sanggar seni yang pentas. Yang memancing keributan harus membayar kerugian yang ditimbulkannya. 7. Jika klien seka teledor, sengaja atau tidak sengaja melanggar, tidak dengan tegas mengikuti aturan, maka didenda uang dengan berat, sesuai aturannya yang harus dibuat terlebih dahulu. 8. Kalau klien SKA tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan, maka grup kesenian tidak diizinkan pentas dimanapun. Izin perkumpulannya dicabut dan dilarang pentas dimanapun. Salah satu faktor melunjak dan kacaunya pertunjukan joget di banyak tempat sekarang adalah kepala desa atau perbekel serta aparat desa umumnya tidak berani melakukan penertiban mengingat payung hukumnya tidak jelas. Polisi pun jika ditanya akan ragu menjawab, apakah persoalan penertiban kesenian jaru ini adalah ranah desa adat atau polisi.
Yang perlu dibuat adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati yang mengatur sesuai pasal-pasal di atas sebagai payung hukumnya. Kalau telah ada maka langsung diserahkan pemberlakuan dan penertibannya kepada polisi bersama aparat desa dan pecalang di masing-masing tempat pertunjukan. Jika ada joget jaruh, baik yang ngibing atau jogetnya, langsung ditindak seketika. Pelaku ngibing jaruh dan jogetnya dibawa ke kepala desa oleh pecalang yang bertugas. Pelanggar aturan harus ditindak tegas, dilaporkan ke polisi sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran izin, untuk ditertibkan, termasuk pencabutan izin dengan sanksi tidak bisa lagi melakukan pementasan bagi SKA yang telah mementaskan joget jaruh. Jika pemimpin Bali sekarang tidak bisa mengatur joget, apakah ini artinya perlu menunggu controller Belanda dan Komisi Belanda Hadamste bangkit dari kubur? Joget jaruh yang makin liar adalah pertanda Bali dalam situasi lack of leadership. Bali tuna pemimpin bervisi dan tegas. Bali tidak punya orang tua. Sugi Lanus